serta inayahnya kepada kita. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Yang terhormat Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi cinta tanah air dalam sudut pandang Islam. Cinta tanah air dalam pandangan Darmiantun adalah cara berpikir, bersikap, berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air berarti perasaan yang timbul dari hati seorang warga negara untuk menjaga, melindungi, memelihara tanah air dari segala ancaman dan gangguan. Cinta tanah air merupakan rasa bangga, rasa memiliki, menghargai, menghormati, dan loyalitas tinggi yang dimiliki oleh setiap individu yang dapat dicerminkan dalam bentuk perilaku membela, menjaga, melindungi tanah air, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan menghargai adat dan budaya yang ada. Naim menyatakan bahwa agenda umat manusia ke depan adalah membangun suatu dunia dalam tatanan yang didasarkan pada saling pengertian, kasih sayang, toleransi, dan harmoni. Menurut Al-Buti, cinta diartikan sebagai apresiatif atau takzim, penuh perhatian atau ihtimaman, dan cinta atau mahabbah. Jadi, cinta berarti perasaan kasih, perhatian, serta kepedulian terhadap sesuatu. Tanah air dalam Kamus Mu'jam Al-Wasit diartikan sebagai Al-Waton, Al-Balad, dan Ad-Dar. Al-Waton berarti tempat tinggal seseorang di mana ia dilahirkan dan ia tumbuh. Al-Balad yaitu tempat yang dibatasi, yang dijadikan tempat tinggal oleh sekelompok orang. Ad-Dar berarti tempat berkumpulnya halaman dan bangunan tempat tinggal. Menurut Muhammad Imarah, mengutip pendapat Az-Zamakhsyari dalam kitab Asas Al-Balaghah yang terkait cinta tanah air ialah masing-masing orang yang mencintai tanah airnya, negeri asalnya, dan tempat tinggalnya. Cinta tanah air pada hakikatnya melekat pada diri setiap manusia. Maka hal tersebut tidaklah dilarang oleh agama selama tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Islam adalah agama yang sempurna bagi kehidupan manusia agar menjadi pengatur fitrah manusia supaya berperan maksimal dalam membangun dan mempertahankan kesatuan dalam kehidupan bangsa dan negara. Cinta tanah air dapat juga diartikan sebagai nasionalisme. Nasionalisme dalam bahasa Indonesia berarti paham untuk mencintai bangsa dan negara, dan kesadaran suatu anggota secara bersama-sama untuk membangun dan mempertahankan kekuatan bangsa. Maka dapat disimpulkan bahwa tanah air berarti
perasaan kasih, kesetiaan, kepedulian terhadap tanah air dan tempat tinggal. Untuk mempertahankan kesatuan dan membangun kesatuan, diperlukan adanya faktor pembentuk identitas bersama. Adapun faktor pembentuk identitas bersama menurut Ramlan Subakti, yaitu ada 6. 1. Primordial, yaitu ikatan kekerabatan dan kesamaan antara bahasa, daerah, budaya, dan adat yang dimiliki untuk membentuk suatu bangsa atau negara. Artinya, kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghormati dan menghargai antar sesama. 2. Sakral, yaitu kesatuan agama yang dianut oleh suatu masyarakat. Maka hal tersebut kita diperintah untuk saling toleransi antar beragama. 3. Tokoh, yaitu kepemimpinan dalam suatu komunitas yang menjadi salah satu faktor pembentuk suatu bangsa atau negara. Sebab pemimpin akan menjadi panutan bagi masyarakatnya. Jadi setiap apapun atau sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin kemungkinan akan menjadi panutan bagi masyarakatnya. Jadi sebagai pemimpin hendaknya berperilaku baik sehingga menjadi contoh yang baik pula bagi masyarakat. Hal ini perlu ditekankan bahwa dalam memilih pemimpin kita harus berhati-hati, sebagaimana yang telah tercermin dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15. 4. Sejarah, yaitu persepsi yang sama tentang asal-usul atau pengalaman masa lalu. Sebagaimana bangsa Indonesia memiliki rasa senasib dan seperjuangan. 5. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu prinsip bersatu dalam perbedaan, atau yang biasa disebut unity in diversity. Walaupun kita berbeda, tetapi tetap mempunyai satu tujuan yang sama. 6. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan ekonomi yang semakin meningkat memungkinkan luasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi tidak sedikit pula orang yang memilih untuk membuka lapangan pekerjaan, misalnya dengan berbisnis, yaitu meluapkan segala ide dan kreativitasnya, baik dalam bentuk barang, pangan, sandang yang dapat meningkatkan nilai tambah, serta kecintaan akan produk lokal. Yang selanjutnya, cinta tanah air menurut Al-Quran dan Mufasir. 1. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan agar menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam ayat tersebut mengandung semangat persatuan dan kesatuan
atau yang biasa disebut ukhuwah Islamiyah, yaitu saling menghargai satu sama lain yang dimaknai dalam kalimat syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat tersebut dimaknai sebagai salah satu wujud penisbatan manusia terhadap tanah airnya. Para ulama Indonesia mengatakan bahwa cinta tanah air bagi seluruh warga negara dan membela tanah air adalah wajib. Dalam kitab Ar-Risalah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa membela negara yang sedang dalam penjajahan hukumnya adalah wajib, sama seperti halnya berjihad. Kata yang sangat populer di telinga kita yaitu dengan sebutan hubbul watan minal iman. Makna yang terkandung dalam hubbul watan merupakan sebuah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Bukan berarti menjadikan tanah air sebagai Tuhan atau sesembahan, melainkan wujud perasaan cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah adalah kewajiban setiap manusia. Salah satu wujud dengan mencintainya yaitu dengan mencintai tanah airnya sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Hal ini juga sesuai dengan maqasid Asy'ariyah yang diantaranya menjaga agama, nyawa, harta benda, keturunan, dan tanah airnya. Nilai cinta tanah air yang terdapat di dalam Al-Quran seperti nilai semangat persatuan dan kesatuan atau ukhuwah Islamiyah, rela berkorban, saling menghargai dan menghormati antar sesama, taat terhadap perundang-undangan yang berlaku, dan toleransi dalam beragama. 2. Quran Surat Al-Qasas ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu ma jaa'a bil huda wa ma huwa fi dhalalin mubin. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan asbabun nuzul ayat tersebut adalah ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan ketika sampai di Jufah, hati beliau merasa rindu atas kota Mekah, sebagaimana cinta tanah air yang telah dicerminkan oleh Rasul yang rindu akan kota Mekah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaknya memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Imam Fakhruddin Ar-Razi memiliki pandangan yang bagus dalam memberikan dalil terkait tentang cinta tanah air, bahwasanya menegaskan cinta tanah air adalah dorongan fitrah yang sangat kuat pada jiwa setiap manusia, sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Yang artinya, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampungmu. Dalam ayat tersebut seakan Allah berfirman
kepada mereka untuk memerintahkan memilih salah satu dari dua kesulitan yang ada di alam semesta ini. Maka mereka pasti tidak akan melaksanakan dua kesulitan terbesar ini, yaitu bunuh diri dan meninggalkan tanah air. Allah menjadikan kesulitan untuk melakukan bunuh diri sama halnya dengan meninggalkan tanah air. Meninggalkan tanah air bagi sebagian orang yang berakal sangat sulit untuk dilakukan, karena sama halnya seperti sakitnya bunuh diri. Hal ini menunjukkan bahwa mencintai tanah air merupakan perkara yang sangat dalam pada setiap manusia. Dengan demikian, cinta tanah air adalah sebagian fitrah dari manusia yang tidak dapat dipisahkan, serta larangan meninggalkan tanah air dalam keadaan apapun. Cinta tanah air dalam hadis menurut muhaddisin diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safari fanadhara ila judaratil madinati aw dha'ana naqatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Wa fil hadithi dalalatun ala fadlil madinati wa ala masyru'iyyah hubbil watani wal hanini ilaih. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding kota Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Dan jika beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada kota Madinah. Hadis tersebut menceritakan tentang Nabi Muhammad yang maksum yang mendapat wahyu dibarengi dengan getaran hati beliau. Di balik perbuatan itu ada ilham dan wahyu akan kecintaan dan kerinduan beliau terhadap kampung halamannya, sehingga Rasulullah menggerakkan untanya ke Madinah setelah kembali berpergian dari melihat dinding-dinding bangunan karena kecintaan beliau terhadap kota Madinah. Cinta tanah air dari ijtihad para mujtahid atau ahli fikih, bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Yang dalam kitab Ad-Dakhirah, Al-Qarafi menyatakan bahwa manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air. Sama seperti halnya ketika kita menuntut ilmu di negeri orang. Upaya mewujudkan cinta tanah air melalui aktivitas dan kegiatan sehari-hari dalam bentuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada, menghargai dan mengembangkan kearifan lokal, mampu mengembangkan hasil budaya yang berkualitas, dan meningkatkan nilai tambah sehingga dapat dilirik oleh negara asing. Rasa cinta tanah air tidak hanya dalam ucapan saja, tetapi dilakukan dengan perbuatan yang mencerminkan rasa nasionalisme. Perasaan cinta tanah air dapat dilakukan dengan menjaga nama baik bangsa, berjiwa luhur, bangga akan beragam suku yang ada, taat akan peraturan dan aturan yang berlaku, dan tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa untuk memohon kepada Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.